Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 3A, 3B, dan 3C, izinkan kita sharing bareng ya masalah analisis rasio keuangan. Jadi diharapkan Anda sekalian setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan, khususnya di materi rasio keuangan, Anda bisa mengambil keputusan ya dari perhitungan rasio-rasio tersebut. Nah, baik. Di slide pertama ini kita sajikan yaitu neraca, yang mana neraca ini yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ada aset, hutang, piutang, dan modal. Nah, ini sudah ada semua di sini. Yang itu ada kas dan setara kas. Nah, apa sih bedanya kan gitu kan? Kalau kas itu biasanya uang atau kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang berupa cash, itu namanya kas biasanya ya. Tapi kalau setara kas biasanya itu berupa deposito ya, deposito, cek dan lain-lain. Itu setara kas. Kalau untuk pribadi, kas itu biasanya uang yang kita miliki ya, berupa cash ya. Tapi kalau setara kas biasanya berupa kayak deposito pribadi atau juga perhiasan emas misalkan seperti itu. Nah, yang mana emas tersebut bisa langsung diuangkan. Nah, itu masuk di setara kas ya. Baik, itu adalah di neraca ya. Ini mana neraca ini kita fokuskan di ada 2004 2005 ya. Kita fokuskan di data 2005 ya. Baik, itu di neraca. Masuk di laba rugi, ya. Di sini ada omset, betul. Nah, ini ada penjualan, terus dikurangi beban atau biaya-biaya itu ntar ketemu namanya berapa sih rugi laba kita gitu kan. Nah, ini itemnya kita fokus di 2005 ya. Nah, ini teman-teman yang kita sharingkan pada sore hari ini atau pada malam hari ini. Nah, ini ada rumus-rumusnya ya. Ada rasio likuiditas, ada rasio manajemen aset, ada rasio manajemen hutang, profitabilitas, dan nilai pasar gitu kan. Nah, untuk jangan kaget ya teman-teman, barangkali kalau pas baca-baca di buku, kok beda ya kelas A sama kelas B. Kelas A kok ada analisis likuiditas gitu kan. Ya, ini sama aja ya. Ada analisis likuiditas, analisis solvabilitas gitu kan. Ya, solvabilitas, ada analisis profitabilitas gitu kan. Nah, itu ada aja sama ini. Tapi mungkin namanya aja yang beda ya. Nah, baik, terima kasih ya. Ini saya ulas sedikit biar nggak bingung ya. Di rasio likuiditas kita sama ya. Terus rasio solvabilitas adalah tingkat hutang ya. Yang mana di sini adalah kita di manajemen hutangnya, betul? Terus di rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas itu di aset ya, atau di manajemen aset ada perputaran persediaan, DSO, perputaran aset tetap, dan perputaran total aset. Itu di eh, aktivitas atau rasio aktivitas. Terus kalau di rasio rentabilitas atau profitabilitas itu kita sudah ada ya. Ada margin laba atau penjualan. Ini ada ROA, BEP, dan ROE ya, atau return on equity. Baik, terima kasih. Sedikit kita masuk ke rasio-rasio. Mohon untuk fokus di rasio ini ya. Likuiditas, rasio likuiditas ya. Baik, rasio likuiditas di situ ada lancar dan cepat, betul ya? Ya, lancar dan cepat. Nah, kita bahas di lancar dulu ya. Nah, ini kita lancar dulu, sudah kita amati rumusnya. Sama cepat juga dianalisis juga di rumusnya, mohon dicermati untuk rumusnya. Nah,
Di analisis likuiditas ya, sebelum kita membaca atau menganalisis apa sih gitu kan, analisis likuiditas itu kan gitu kan. Nah, analisis likuiditas itu untuk melihat kemampuan ya perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Nah, itu kita bisa lihat nih kemampuan perusahaan atau usaha tersebut untuk melunasi kewajiban atau jangka pendek atau melunasi utang-utangnya jangka pendek gitu kan. Terus yang kedua, kreditor memperhatikan hal ini karena terkait dengan kembali tidaknya utang yang diberikan. Nah, jadi biasanya si kreditor itu melihat ya hasil dari rasio likuiditas ini gitu loh. Kira-kira perusahaan atau usaha kita ini mampu nggak ya, atau dia itu mampu nggak membayar hutang-hutangnya gitu kan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu jika suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, maka secara alamiah tidak akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau suatu usaha itu tidak mampu memenuhi atau membayar hutang jangka pendeknya, pasti saya yakin tidak akan mampu membayar hutang jangka panjangnya. Itu adalah di analisis rasio likuiditas ya. Nah, ini. Baik, terima kasih. Terus apa sih itu kan? Manfaatnya itu kan? Manfaat dari rasio likuiditas. Nah, mengantisipasi yang pertama yaitu mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Nah, itu. Terus yang kedua, memudahkan nasabah atau bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Nanti kita bisa lihat di rasio likuiditas. Yang ketiga yaitu poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis yang lain menguntungkan ya. Jadi maksud yang ketiga ini, dengan adanya poin ini, dengan adanya rasio ini, si pihak ketiga atau si yang memberi pinjaman itu bisa melihat baik buruknya likuiditas ini. Jika dia dikatakan buruk, maka kita sebagai pihak bank juga nggak akan ngasih gitu kan pinjamannya. Tapi dengan sebaliknya, kalau kita posisinya di baik, otomatis kita nggak ragu juga memberikan pinjaman. Nah, dasarnya apa? Pasti dia itu mampu untuk membayarnya. Dilihat dari rasio lancar dan cepatnya gitu ya. Paham ya maksudnya di rasio likuiditas? Ntar kalau ada yang bingung bisa ditanyakan gitu kan. Yuk kita masuk di likuiditas lancar ya. Mohon untuk rata-rata industri ya, bagian rata-rata industri. Nah, ini rata-rata industri di likuiditas lancar ya, mohon diisi 4,2 kali. Ya, itu yang lancar. Yang cepat itu 2,2 kali. Itu rata-rata per industri ya. Kira-kira di industri itu rata-rata likuiditasnya itu yang baik itu yang berapa kali ya. Itu sudah ada di sini. Yang pertama di lancar 4,2, yang dicepat 2,2 kali itu kan. Yuk kita bahas. Untuk aset lancar ya, aset lancar bisa kita lihat. Yuk, kita lihat di sini. Nah, ini di total aset lancar. Nah, ini kan ada 1000, betul ya? Nah, kita masukkan di likuiditas lancar aset ini ya. Aset lancar ini 1000. Terus yang di kewajiban lancar, mohon langsung dibuka nih. Kewajiban lancar nih, total kewajiban lancar 310. Nah, langsung aja kita bagi ya. Langsung aja kita bagi. Nah, ini aset lancarnya 1000, kewajiban lancarnya 310, betul ya? 310. Ketemunya rasionya ini perhitungannya 3,2 kali ya. Jadi
Kira-kira kalau Anda sebagai manajer keuangan, jika rata-rata industrinya itu 4,2 kali, ya, terus rasio kita dilancar ini 3,2 kali, kira-kira itu baik atau buruk? Nah, itu kita bisa eh, ngasih nilai atau opini ya, komentar kalau di sini ya. Kalau 3,2 dan rata-rata industrinya itu rata-rata industri itu 4,2 dan rasio perhitungan realnya itu 3,2, otomatis kan di bawah rata-rata industri, betul ya. Nah, itu bisa dikatakan buruk atau kurang baik. Nah, itu ya. Jadi, jika Anda sebagai manajer keuangan gitu kan, jika Anda sebagai manajer keuangan, apa yang Anda lakukan? Divisi apa yang kamu panggil untuk diajak rapat atau meeting gitu kan? Yang mana bisa mengubah gitu kan, mengubah likuiditas lancar kita menjadi baik. Nah, gitu kan. Contoh nih, misalkan kalau lancarnya di sini ketemunya 4,5 kali, ketemunya baik. Ya, gitu kan. Nah, itu kan apa yang bisa membuat kita apa itu likuiditas lancar itu baik. Nah, itu ntar bisa di narasikan ya di sini. Jadi tugas kalian itu di rasio likuiditas mohon dihitung ya, lancar sama cepatnya mohon dihitung kira-kira hasilnya apa, kalau buruk itu bagaimana solusinya, kalau kalau baik nggak usah dikasih nggak usah dikasih narasi. Nah, kalau misalkan dicepat juga gitu, kalau buruk itu bagaimana solusinya jika Anda sebagai manajer keuangan ya. Mohon dua ini dihitung ya, dihitung. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Untuk pengumpulan rasio likuiditas ini terakhir pukul 24.00, nggih. Nah, ini yang rasio likuiditas ini 24.00. Untuk yang lainnya, ini, nah ini mohon diisi manajemen aset. Oke, kita masuk di manajemen aset. Nah, ini manajemen aset ya. Manajemen aset ini rata-rata industrinya di perputaran persediaan itu 10,9 kali ya. Terus di jumlah penjualan belum tertagih rata-rata industrinya itu 36 hari ya. Terus di perputaran aset tetap 2,8 kali ya. Terus di perputaran total aset 1,8 kali ya. Jadi di manajemen aset ini mohon diisi rata-rata industrinya ya. Ntar apabila ada yang belum dipahami bisa dibahas di grup WA ya. Seperti itu. Terus di manajemen hutang rata-rata industrinya total terhadap total hutang terhadap total aset itu 40% ya, 40%. Jadi rasionya berupa presentasi ya kalau di total hutang terhadap total aset ini ya. Terus di kelipatan pembayaran bunga ya, kelipatan pembayaran bunga ini rata-rata industrinya 6 kali ya, 6 kali. Terus cakupan EBITDA. Nah, cakupan EBITDA ini 4,3 kali ya. Itu di manajemen hutang. Ya. Baik, lanjut di profitabilitas ya. Di margin laba atas penjualan rata-rata industrinya 5% ya. Pengembalian total aset atau ROA, return on asset 9% ya. Kalau di profitabilitas ini adalah prosentase ya, hasil rasionya ya. Kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau BEP 18%. Terus return on equity atau pengembalian atas ekuitas biasa 15% ya. Itu di
profitabilitas atau rasio rentabilitas. Nilai pasar. Nah, atau kalau di sini nggak ada ya. Di sini ada nilai pasar aja ya. Jadi yang tadi ada likuiditas, manajemen aset, manajemen hutang, sama profitabilitas. Baik, mohon ditambah yang ini ya, nilai pasar ya. Ya, nilai pasar ini kita belajar sekalian ya. Harga atau per laba atau PE itu 11,3 kali rata-rata industrinya. Harga atau arus kas 5,4 kali. Dan nilai pasar atau nilai buku 1,7 kali. Baik, itu rata-rata industrinya. Dimohon semua peserta tetap memantau, tetap menghitung rumus-rumus ini, yang mana saya mohon disajikan opini-opini dari calon-calon manajer keuangan ini untuk menghitung rasio-rasio yang sudah saya kasih standar industri atau rata-rata industrinya tadi. Ya, misalkan kalau di likuiditas tadi sudah saya jelaskan sudah baik, manajemen aset ya, atau rasio activity itu perputaran persediaan itu bagaimana gitu kan, baik atau buruk. Kalau buruk, bagaimana langkah kamu menjadi manajer keuangan gitu kan? Kamu harus bisa ya untuk menarasikan itu, mengambil keputusan itu. Apakah saya harus mengumpulkan manajer marketing, manajer ya? Dan untuk persediaannya saya harus mengumpulkan siapa kan? Kita harus berdasarkan dari keuangan tadi, rasio tadi. Misalkan di perputaran persediaan ini rasionya buruk. Nah, kita harus panggil manajer siapa ya? Manajer siapa yang saya akan panggil? Oke, penjualan sama persediaan gitu kan. Kalau kita di penjualan pastinya manajer pemasaran gitu kan. Kalau persediaan kita masuk di manajer produksi. Ayo kita kumpulkan, kita meeting bagaimana perputaran persediaan itu bisa baik ya. Nah, jadi orang dua ini harus memberi atau mencari keputusan gitu kan, biar perputaran persediaan itu bisa baik gitu ya. Bisa dimengerti ya. Itu aja dari saya. Oh iya, saya lupa tadi gini. Mohon untuk neraca dan laba rugi itu dimasukkan di Excel. Terus habis itu ini dibuat rumus ya, dibuat rumus. Jadi rasio likuiditas itu lancar, itu aset lancar dan kewajiban lancar, itu langsung ngeling gitu loh ya. Komentarnya apa? Itu bisa biar kamu punya rumus sendiri tiap-tiap kelas ya. Nah, saya pastikan UAS atau UTS ini keluar ya. Mohon dipelajari benar-benar. Itu aja dari saya. Semoga ilmu kita pada malam hari ini atau sore hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.